Shalom, puji Tuhan kita ada di hari ini, khususnya di malam hari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melewati hari ini dari pagi hingga malam ini. Sebelum kami membaringkan diri dan tidur, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Tema kita adalah belajar dari Lois dan Eunike, hadirkan generasi ilahi. Nah Bapak Ibu, generasi ilahi tidak muncul, tidak hadir otomatis atau begitu saja. Dia harus diupayakan, dibentuk dan dibangun. Nah Timotius salah satu contohnya. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius dikenal sebagai anak rohani Paulus, bahkan sebagai anaknya yang kekasih. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 2. Paulus bertemu dengan Timotius pada saat ia tiba di Listra, sekarang dikenal dengan Turki, ya, negaranya. Di usia mudanya, Timotius sudah sanggup tampil di depan umum. Alkitab mencatat bahwa Timotius terkenal sebagai orang baik di kalangan orang-orang percaya. Kisah 16 ayat 2. Bahkan Timotius menyertai Paulus dalam perjalanan mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Dia juga menyertai Paulus di penjara. Menurut tradisi yang kemudian, Pauluslah yang menahbiskan Timotius menjadi uskup di Efesus pada tahun 65, di mana dia melayani selama 15 tahun. Nah, itulah sekelumit profil dan kesaksian Timotius. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Timotius bisa bertumbuh seperti demikian dan bagaimana dia bisa bersinar sejak usia mudanya. Nah, jawabannya adalah karena adanya peranan orang tua. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah saudara, ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa ternyata ibu dan nenek Timotius mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan dan masa depan Timotius. Pertanyaannya, apa peranan orang tua Timotius? Yang pertama, mendoakannya sejak dalam kandungan. Memang tidak secara tertulis atau eksplisit disampaikan, tetapi tersirat demikian dari firman Tuhan ini, bahwa tatkala Eunike punya iman karena warisan iman Lois ibunya, maka sudah barang tentu ketika Timotius berada dalam kandungan Eunike, Eunike juga sudah menyerahkan dan mendoakan agar Timotius menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang beriman sungguh kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mendorong dan mendidik Timotius sejak kecil untuk suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3, 14, 15 berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab memang hanya dengan firman Tuhanlah seseorang dapat diubahkan dan dipulihkan dari segala kekurangan dan kelemahannya. Nah, yang ketiga adalah orang tua memberi peran sebagai teladan hidup yang benar bagi Timotius. Bahwa tentu Lois neneknya dan Eunike ibunya tidak hanya mendoakan, tidak hanya mendidik, tetapi mereka juga berperan penting dalam memberi teladan, memberi contoh panutan, menjadi role model bagi Timotius, anak dan cucunya. Nah, keteladanan yang baik akan diwariskan secara turun-temurun, begitu pula sebaliknya. Sebuah ungkapan berkata begini, berhati-hatilah bukan karena takut anakmu nakal, tetapi berhati-hatilah karena dia sedang memperhatikanmu. Nah karena itu saudara, berilah contoh dan teladan yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Bukan hanya lewat teori dan perintah, namun yang lebih terpenting justru dengan keteladanan, dengan contoh secara langsung melalui kata-kata, cara, sikap, dan gaya hidup kita. Jangan kita suruh anak kita masuk gereja, tetapi kita malah tidak ke gereja. Kita suruh baca firman, tapi kita justru baca koran. Kita
Kita disuruh anak kita berdoa, tapi kita malah tidak berdoa. Kita orang tua malah tidak menjadi teladan. Karena itu mari kita memandang anak-anak kita adalah anugerah dan hadiah terindah dari Tuhan, bahwa mereka berharga, bernilai, dan mulia. Karena itu sebagai orang tua, baik jasmani maupun orang tua rohani, mari kita bergandengan tangan untuk mendidik, bahkan terus memotivasi mereka untuk maju dan berhasil memenuhi tujuan Tuhan. Sebagaimana Paulus kepada Timotius, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan rasa percaya diri penuh, dengan cerdas, dengan optimis, yang pada akhirnya menjadi generasi-generasi ilahi, yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan yang mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Tahukah kamu betapa pentingnya perananmu sebagai orang tua? Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Malam hari ini, mari Tuhan tolong kami sebagai orang tua yang sudah Tuhan anugerahkan anak-anak dalam kehidupan pernikahan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk boleh membesarkan mereka, mendidik mereka takut Tuhan, menjadi generasi-generasi ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.